Dan sejak saat itu, Joto hidup dengan menyimpan dendam yang sangat mendalam kepada Syahid. Berharap suatu saat dia bisa membalaskan dendamnya apabila Syahid sudah keluar dari penjara. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah mengerikan kali ini terjadi di Lumajang, Jawa Timur pada tahun 2023. Bercerita tentang seorang pria yang mengalami nasib naas, yang mana dia tewas dan jasadnya ditemukan dengan penuh luka hujaman celurit, terutama di bagian leher. Rupanya sobat, aksi yang brutal ini merupakan ulah tetangganya sendiri yang merasa sakit hati dan ingin membalaskan dendam kesumatnya pada korban. Yang mana ternyata ini semua adalah dendam di masa lalu ketika si korban baru saja keluar dari jeruji besi usai menghabisi nyawa ayah dari si pelaku 8 tahun silam. Sungguh pembalasan yang sangat-sangat setimpal, namun begitu keji. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pria di Lumajang, Jawa Timur gelap mata menghabisi nyawa tetangganya. Ini dipicu dendam lantaran korban yang merupakan ayah pelaku 8 tahun silam. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Di Lumajang, Jawa Timur ada seorang pria yang saat itu usianya sudah 45 tahun bernama Joto. Dia tinggal di satu lingkungan bersama dengan keluarganya di Desa Seruni, Kecamatan Kelakah, Lumajang. Mengenai latar belakang kehidupan dan keluarganya tidak banyak dijelaskan, termasuk apakah dia sudah punya istri ataupun keturunan. Namun diketahui beberapa tahun silam, tepatnya pada tahun 2015, keluarga Joto pernah mengalami sebuah peristiwa tragis di mana sang ayah meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Pada tahun 2015 tersebut, tepatnya pada tanggal 6 November sekitar pukul 16.50 sore, Nasari, ayah dari Joto yang merupakan seorang petani, di saat itu tengah mengendarai sepeda pancal. Entah dia baru pulang atau ingin berangkat dari kebun, namun apesnya Nasari yang mengendarai sepeda tanpa sengaja menyenggol seorang pria yang bernama Syahid. Syahid yang disenggol di saat itu sedang berjalan kaki, hendak pergi menuju rumah temannya sambil mengepit sebilah celurit. Syahid yang tidak terima disenggol, dia langsung melayangkan celuritnya ke arah tangan Nasari, yang membuat Nasari yang umurnya sudah tua merasa sangat kesakitan. Tangannya terluka begitu parah akibat sabetan celurit, dan dengan tenaga yang tersisa, Nasari berusaha melindungi diri dengan cara berlari merangkak menuju kebun. Namun Syahid yang sudah kesetanan dan sudah kadung marah malah kembali menyerang Nasari secara brutal hingga akhirnya Nasari pun sekarat dan tewas. Kabar mengenai musibah yang menimpa sang ayah akibat perbuatan dari seseorang yang bernama Syahid membuat anak dari Nasari yang bernama Joto yang di saat itu sedang berada di Malaysia tak kuasa menahan kesedihan dan amarahnya. Joto buru-buru pulang ke tanah air dan langsung menuju ke rumah sakit, tepatnya ke RSUD Dr. Subandi Jember, tempat sang ayah dirawat di saat itu. Memang pada awalnya sang ayah yang bernama Nasari ini masih sempat bertahan dan Joto berharap ayahnya bisa segera pulih. Namun ternyata takdir berkata lain. Jauh dari harapannya, Joto malah harus menelan pil pahit kekecewaan ketika mendapatkan kabar bahwa sang ayah yang sudah selama 6 hari mendapatkan perawatan akhirnya menghembuskan nafas terakhir karena tidak kuasa menahan rasa sakit. Kabar meninggalnya sang ayah benar-benar membuat dunianya seolah berhenti, karena sosok ayahnya yang sangat dia sayangi telah tiada, hanya meninggalkan kenangan indah yang tidak pernah bisa terulang. Dan bisa dikatakan kepergian Nasari membuat anaknya Joto menjadi sangat terpuruk dan berada di titik terendah.
Mengetahui sang ayah meninggal karena dihabisi oleh orang lain, Joto di saat itu benar-benar tidak terima. Bagi Joto, ganjaran hukum tidak bisa menebus duka yang mendalam dan apa yang dirasakan oleh keluarganya setelah kehilangan sang ayah. Apalagi di saat itu ternyata si pelaku yang bernama Syahid hanya mendapatkan vonis hukuman 10 tahun penjara saja. Rasanya benar-benar sungguh tidak adil bagi Joto dan keluarganya. Dan sejak saat itu, Joto hidup dengan menyimpan dendam yang sangat mendalam kepada Syahid. Berharap suatu saat dia bisa membalaskan dendamnya apabila Syahid sudah keluar dari penjara. Dan singkat cerita, setelah ayahnya meninggal, Joto pun memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Malaysia. Dia menetap di desanya dan melanjutkan profesi sang ayah sebagai seorang petani. Di sisi lain, sang pelaku yang bernama Syahid, atas perbuatan kejinya terhadap Nasari, dia harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan hukum. Syahid sendiri sebenarnya bukanlah orang asing, karena mereka sebenarnya merupakan tetangga satu desa yang bahkan jarak rumah mereka hanya terpaut 100 meter. Sehingga warga desa merasa sangat miris dan mengutuk perbuatan Syahid yang dengan tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri. Selama Syahid menjalani masa hukuman, Syahid di saat itu meninggalkan istrinya yang sedang sakit stroke serta putri sematawayangnya di desa, yang dimana mereka sebenarnya tidak terlibat langsung, namun sering sekali ikut mendapatkan kecaman atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Syahid. Syahid yang mendapatkan vonis hukuman 10 tahun penjara menjalani masa hukumannya di lapas kelas 2B Lumajang. Namun karena sering berselisih dengan teman satu selnya, Syahid akhirnya dipindahkan ke penjara yang ada di Malang. Hingga waktu yang berlalu begitu cepat, tepat pada perayaan Idul Fitri tahun 2022, yang mana di saat itu masa kurungannya baru dia jalankan selama 7 tahun. Namun hal tersebut tentunya menjadi momen yang membebaskan Syahid dari jeruji besi yang telah membelenggunya. Karena selama di penjara, ternyata dia banyak mendapatkan potongan hukuman akibat berbuat baik. Setelah sekian lama mendekam di penjara, akhirnya Syahid kembali merasakan udara segar dan kebebasan yang telah lama dia idamkan. Namun setelah bebas dari penjara, entah karena dia belum siap menerima reaksi orang-orang yang melihatnya sudah bebas, apalagi keluarga korban adalah tetangga satu desanya sendiri, sehingga Syahid di saat itu memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah. Entah pergi kemana dan melakukan aktivitas apa setelah dia bebas dari penjara, hingga singkat waktu, setahun kemudian, tepatnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 sekitar pukul 10 pagi, Syahid yang mungkin merasa sudah siap mentalnya untuk menerima segala bentuk kekecewaan dari warga di desanya, akhirnya memilih kembali ke desa. Syahid pulang ke rumahnya dengan mengendarai ojek. Saat sampai di rumah, Syahid pun langsung melepas rindu dengan keluarganya, yaitu sang istri serta putrinya yang semakin tumbuh besar. Meski dia juga merasa sedih karena sang istri masih bergelut dengan penyakit stroke-nya. Di sisi lain, beberapa warga yang melihat Syahid ternyata sudah bebas dari penjara dan pulang ke rumahnya, ada yang merasa heran. Karena jika dihitung-hitung seharusnya Syahid belum bebas. Namun tidak sedikit juga yang membuka pintu maaf dan berharap Syahid dapat berubah jadi lebih baik. Dan rupanya sobat, Joto, anak dari korban yang bernama Nasari, juga melihat kepulangan Syahid, sang pelaku yang menghabisi nyawa ayahnya, ke desa mereka. Di saat itu dia melihat Syahid melintas dengan ojek di depan rumahnya. Saat Joto melihat Syahid sudah bebas dari penjara, seketika emosi atas dendam kesumatnya meluap-luap. Karena sampai kapanpun, Joto tidak akan pernah bisa melupakan kejadian 7 tahun silam. Joto yang emosinya berkecamuk lantas menjadi gelap mata. Saat itu juga Joto memutuskan ingin melampiaskan bara dendamnya kepada si pelaku yang menghabisi nyawa ayahnya tersebut. Dengan emosi yang semakin memuncak, Joto di saat itu mengambil celurit di dalam rumahnya. Sama seperti 8 tahun silam saat Syahid menghabisi nyawa ayahnya menggunakan celurit, Joto akan membalaskan dendamnya juga menggunakan alat yang sama. Celurit tersebut kemudian dia sembunyikan di balik bajunya. Dan kemudian Joto segera pergi ke rumah Syahid yang jaraknya hanya terpaut 100 meter dari rumah keluarganya. Yang mana di saat itu, Joto datang ke rumah Syahid sengaja dengan mengajak seorang teman yang tidak disebutkan identitasnya. Dia bilang dia berdalih ingin bertamu ke sana. Saat itu memang bisa dikatakan momentumnya juga sangat pas. Lingkungan sekitar sedang sepi karena sebagian besar warga, yaitu warga laki-laki, sedang melaksanakan sholat Jumat. Setelah menempuh perjalanan singkat dengan berjalan kaki, sekitar pukul 11.30 siang, Joto pun sampai di rumah Syahid. Saat dia sampai di rumah Syahid, Joto langsung mengetuk pintu rumah Syahid yang langsung dibukakan oleh Syahid sendiri. Syahid terkejut melihat kedatangan dua tetangganya, terutama ketika dia melihat Joto.
Dia sedikit tersentak, mengingat Joto adalah putra dari seseorang yang sudah dia habisi 7 tahun silam. Atas kedatangan Joto, awalnya Syahid sedikit waspada. Namun tidak lama kemudian, Joto menyampaikan jika maksud kedatangannya adalah ingin bertemu. Hanya ingin bertamu saja. Mengetahui tujuan kedua tetangganya tersebut hanya ingin bertamu, lantas Syahid percaya dan mempersilahkan keduanya untuk masuk ke dalam rumah. Saat mereka baru masuk ke dalam rumah, entah mengapa suasana di dalam terasa begitu mencekam. Seolah-olah ruangan itu penuh dengan kabut emosi yang dipicu oleh dendam Joto yang sangat mendalam. Meskipun Joto sudah berusaha menyembunyikan perasaan tersebut di balik ekspresi wajahnya yang tampak datar, namun setelah dia masuk ke dalam rumah Syahid, Joto meminta temannya untuk keluar sebentar. Dia berkata, dia hanya ingin berdua dengan Syahid di dalam ruangan tersebut. Ternyata semua itu dia lakukan agar dia bisa melampiaskan dendam yang sudah lama dia simpan. Temannya tersebut menuruti permintaan dari Joto. Dia pun keluar dari ruangan rumah Syahid dan Joto pun langsung bersiap melakukan aksinya. Apalagi rumah tersebut saat itu juga terlihat sepi, yang padahal istri Syahid di saat itu sedang berada di dalam kamar karena sakit stroke. Sedangkan putrinya berada di belakang rumah dan dia tidak menyadari jika ada tamu yang datang ke rumahnya dan sedang disambut oleh sang ayah. Sementara itu, Syahid yang merasa curiga dan sedikit cemas, dia langsung pergi ke kamarnya. Di saat itu, rencananya dia juga ingin mengambil celurit miliknya. Namun belum sampai Syahid masuk ke dalam kamar dengan berjalan tergesa, dengan cepat Joto langsung mengeluarkan celurit dan langsung menebaskan celurit tersebut ke arah leher belakang Syahid dengan sangat brutal. Syahid di saat itu terkejut. Dia yang menerima tebasan demi tebasan mencoba berteriak minta tolong. Namun karena lingkungan sekitar sedang sepi, mengingat bersamaan dengan waktu sholat Jumat, jadi tidak ada yang mendengar permintaan tolong Syahid. Dalam benak Syahid yang sekarat di saat itu, dia tidak menyangka bahwa dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh korbannya, yaitu Nasari. Syahid yang tidak kunjung mendapatkan pertolongan sementara dia masih terus menerima tebasan. Akhirnya dia menyerah. Di saat itu Joto benar-benar brutal. Tanpa henti dia menghujamkan celurit tersebut ke arah tubuh Syahid. Syahid yang mulai lemah tidak berdaya dengan banyaknya cairan merah yang mengalir dari luka yang menganga di lehernya. Akhirnya di saat itu tidak bisa berbuat banyak. Joto yang melihat Syahid sudah dalam kondisi yang sangat parah dan dia yakin Syahid sudah tewas. Joto merasa sangat puas. Akhirnya dendam yang selama ini dia simpan bisa dia lampiaskan. Setelah itu, Joto yang tidak ingin dicurigai langsung pergi melarikan diri dan dia pulang ke rumahnya. Sedangkan teman Joto juga ikut kabur. Dia langsung pergi dari tempat tersebut karena ketakutan. Dan di sisi lain, putri dari Syahid yang sedang berada di belakang rumah kemudian sempat mendengar suara ribut-ribut dari dalam rumah, sehingga dengan cepat dia menghampiri sumber suara tersebut dan seketika dia melihat ayahnya yang baru saja pulang dan dia sambut keluar dari penjara sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan banyaknya cairan merah mengenang di lantai rumah mereka. Di dalam kepanikan, putri Syahid tersebut terus berteriak berkali-kali dengan kerasnya, namun tidak ada yang mendengar suara teriakannya. Hingga saat waktu sholat Jumat selesai, warga yang baru pulang sholat Jumat beramai-ramai melihat apa yang terjadi. Betapa terkejutnya warga di saat itu melihat salah satu tetangga mereka yang baru saja keluar dari penjara bernama Syahid sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Melihat kejadian mengerikan ini, warga langsung melaporkannya ke polisi. Polisi yang datang setelah mendapatkan laporan saat itu juga langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP. Dan jasad Syahid di saat itu dievakuasi, dibawa ke RSUD Dr. Haryato Lumajang untuk keperluan otopsi. Sementara di TKP, polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti dan juga meminta keterangan sejumlah saksi, di mana rupanya ada saksi yang sempat melihat pelaku dari kejadian ini adalah Joto, tetangga dari korban sendiri yang datang ke rumah korban. Begitupun keterangan dari teman yang diajak oleh Joto pergi ke rumah Syahid sebelumnya. Dia ketakutan dan dia memberikan kesaksian kepada polisi bahwa dia ada di lokasi menemani Joto saat Joto bertindak sebrutal itu. Dari keterangan saksi tersebut, warga juga sebenarnya sudah menduga jika pelakunya tidak lain adalah Joto, anak dari seseorang yang pernah menjadi korban dari kebrutalan Syahid. Saat itu mereka sudah menduga bahwa Joto merasa sakit hati dan mungkin ingin balas dendam soal meninggalnya sang ayah yang dilakukan oleh Syahid sekitar 7 hingga 8 tahun silam. Sehingga polisi juga menjadi menaruh kuat dugaan terhadap Joto. Polisi pun dengan bergegas cepat mengamankan Joto di rumahnya. Joto di saat itu dengan mudah berhasil diamankan. Dan bersamaan dengan Joto yang diamankan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang ada. Polisi kemudian membawa Joto ke Mapolres Lumajang untuk dilakukan proses penyidikan.
Kepada polisi, Joto mengaku jika dirinya lah yang menyebabkan Syahid terluka parah, bahkan sampai meninggal dunia. Di mana hal itu dia lakukan karena Joto ingin melampiaskan dendamnya yang sudah terlalu dalam. Dia juga bercerita, sekitar 7 hingga 8 tahun silam, Syahid, sang korban, yang menghabisi nyawa sang ayah dengan celurit. Dan kali ini, saat Syahid baru saja keluar dari penjara setelah mempertanggungjawabkan perbuatannya atas meninggalnya sang ayah, Joto juga ingin Syahid merasakan penderitaan yang saat itu ayahnya rasakan. Para warga yang mendengar cerita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Syahid juga memiliki dosa di masa lalunya. Sementara Joto adalah anak yang tidak terima dengan meninggalnya sang ayah. Dan atas perbuatannya, Joto pun dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman, hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Sementara itu, jasad Syahid yang sudah selesai diperiksa lalu dijemput oleh keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat. Kabar mengenai meninggalnya Syahid benar-benar membuat warga setempat geger. Pasalnya warga tidak menyangka jika Joto akan membalaskan dendam atas nyawa ayahnya yang 8 tahun silam sudah direnggut oleh Syahid sang korban. Atas kejadian tersebut, polisi terus berjaga baik di wilayah rumah pelaku dan juga rumah korban agar tidak ada aksi balas dendam lanjutan dari masing-masing pihak keluarga. Itu dia sobat, kisah dari Joto yang menghabisi nyawa Syahid, sang pelaku, penyebab kematian dari sang ayah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?